Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar IPS terpadu dengan materi potensi ekonomi lingkungan, tema 3 yaitu pasar. Untuk kelas 7 SMP dan Sanawiyah kurikulum Merdeka tahun 2023. Media pembelajaran ini disusun oleh Satu Salama, guru SMP 3 Maiwa, Kabupaten Indrakan, Provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran dari kegiatan pembelajaran peserta didik kelas 7 SMP dan Sanawiyah. Tujuan: setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami pengertian pasar. 2. Menuliskan 3 fungsi pasar. 3. Mengetahui jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. 4. Mengetahui pasar menurut waktunya. 5. Memahami pasar menurut luas kegiatan distribusinya. 6. Memahami pasar menurut fisik pasar. Pendahuluan. Saat ini pasar tidak lagi memiliki pengertian yang sederhana seperti yang kita lihat di sekitar kita. Transaksi jual beli dapat terjadi di lokasi tertentu, warung, toko, mal, pasar tradisional, dan bahkan melalui internet. Semua tempat tersebut dapat disebut pasar. Seiring perkembangan teknologi, pasar tidak lagi memiliki batasan wilayah. Semua negara dapat saling terhubung untuk menawarkan dan mencari kebutuhannya. Pengertian pasar. Pasar diartikan sebagai sarana bertemunya pembeli dan penjual yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Fungsi pasar. 1. Fungsi distribusi. Fungsi pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. 2. Fungsi pembentuk harga. Perbedaan keinginan penempatan harga antara penjual dan pembeli menimbulkan tawar-menawar dan membentuk harga pasar. 3. Fungsi promosi. Pasar akan melakukan promosi kepada konsumen agar mereka tertarik membeli produk, barang, dan jasa. Kelompok pasar. 1. Pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. 2. Pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. 3. Pasar menurut luas kegiatan distribusi. 4. Pasar menurut fisik pasar. Pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. 1. Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. 2. Pasar faktor produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. 1. Pasar kaget merupakan pasar yang terbentuk ketika ada keramaian atau kegiatan. 2. Pasar harian merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dapat dijumpai di setiap hari. 3. Pasar tahunan merupakan pasar yang hanya terjadi 1 tahun sekali. Pasar menurut luas kegiatan distribusi. 1. Pasar lokal merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa hanya meliputi tempat tertentu. 2. Pasar daerah merupakan pasar
yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah tertentu. 3. Pasar nasional merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah secara nasional. 4. Pasar internasional merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan seluruh dunia. Pasar menurut fisik pasar. 1. Pasar konkret merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung pada waktu dan tempat yang sama. 2. Pasar abstrak merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara tidak langsung. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, maka diharapkan siswa bisa mengerjakan latihan berupa pertanyaan-pertanyaan. 1. Jelaskan pengertian pasar. 2. Tuliskan 3 fungsi pasar. 3. Tuliskan 2 jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. 4. Tuliskan 3 pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. 5. Tuliskan 4 pasar menurut luas kegiatan distribusinya. 6. Tuliskan 2 pasar menurut fisik pasar.